Bab 36-40. Ada apa? Kau mengejutkanku. Zhang Li memutar matanya dengan kesal ke arah Liana. Liana membuka matanya lebar-lebar dan berlari ke sisi Zhang Li, lalu mencubit pipi Zhang Li beberapa kali. Ya ampun, kok kulitmu jadi jauh lebih baik. Tahi lalat di sebelah kiri wajahmu juga hilang, apa yang terjadi? Jadi begini setelah ke toilet, tanya Liana dengan ekspresi heran. Apa yang kau bicarakan? Zhang Li menatapnya dengan aneh dan berjalan ke depan cermin untuk melihat. Saat melihat dirinya di cermin, matanya pun perlahan terbuka lebih lebar. Melihat kulitnya yang putih dan kemerahan, serta tahi lalat yang telah menghilang, ekspresi yang tak terbayangkan memenuhi mata Zhang Li. Ya ampun, apa yang terjadi? Mungkinkah itu air diare, seru Zhang Li. Itu pasti air itu. Air itu pasti hal yang baik. Xiao Li, kamu. Liana tiba-tiba menjadi agak malu dan berkata dengan lembut, bisakah kamu meminta saudara Zhang untuk memberiku sebotol air itu juga? Izinkan saya bertanya. Zhang Li segera mengeluarkan ponselnya. Saat panggilan tersambung, Zhang Han baru saja sampai di Taman Yunyin. Kakak, air apa yang baru saja kau berikan padaku? Tanya Zhang Li keras. Ini pasti sesuatu yang baik. Kalau tidak, bisakah saudaramu memberimu air biasa untuk diminum? Zhang Han tertawa kecil dan berkata, air itu sebagus itu, mampu membuat kulitku menjadi bagus, dan juga menghilangkan tahi lalatku, apakah itu benar atau palsu? Zhang Li agak tidak berani mempercayainya. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti tidak akan percaya hal semacam ini. Baiklah, entah enak atau tidak, kamu akan mengerti perlahan. Ngomong-ngomong, soal susunya, meskipun tidak sebaik air yang kuberikan tadi, susunya juga susu sapi dan domba terbaik di dunia. Tidak ada yang lain, kan? Aku harus pergi dulu, jawab Zhang Han. Tidak ada yang lain. Oh ya, benar, Kak, apakah kamu masih punya air sebanyak itu? Aku ingin memberikan sebotol air itu kepada Liana, kata Zhang Li perlahan. Kau pikir airku ini kubis Cina? Kau masih mau memberikannya pada orang lain? Sudah tidak ada lagi, kita bicarakan nanti kalau sudah ada. Baiklah, aku pergi dulu. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan langsung menutup telepon. Sekarang hanya tersisa sekitar 5 liter air murni yang, bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Kalau saja Zhang Han punya kekuatan alam kesengsaraan sekarang, dan masih punya harta sebanyak itu, dengan mudahnya memberikan air yang murni ke orang lain untuk mandi, itu bukan masalah. Akan tetapi, secara keseluruhan, saat ini dia tidak punya syarat-syarat itu. Setelah naik, Ziyan dan Zhou Fei saat ini sedang duduk di ruang tamu lantai pertama. Mama, setelah seharian tak bertemu, putri kecil itu sangat merindukan ibunya. Berlari riang, Meng Meng menghambur ke pelukan Ziyan. Apakah kamu merindukan ibu? Ziyan tersenyum dan bertanya. Aku sudah. Lalu, apakah ibu merindukan Meng Meng? Bagaimana menurutmu? Ziyan mencium pipi kecil Meng Meng dan berkata dengan lembut, tentu saja aku merindukanmu. Hehehe, Meng Meng tertawa gembira. Saat itu, Ziyan melihat Zhang Han yang sedang membawa 2 ember susu dan berjalan menuju dapur dan bertanya dengan agak penasaran, dari mana kamu mendapatkan susu segar itu? Saya membeli sapi perah dan domba perah, jawab Zhang Han sambil berjalan ke dapur. Susu segar harus direbus terlebih dahulu sebelum bisa diminum. Melihat hal itu, Wang Juan ingin datang membantu merebus susu, tetapi ditolak oleh Zhang Han. Saat merebus susu segar, panasnya harus dikontrol dengan baik, dan Zhang Han merasa tidak nyaman untuk menyerahkannya kepada orang lain. Zhang Han mengeluarkan panci, meletakkannya di atas kompor, menuangkan susu sapi ke dalam panci, lalu menyalakan kompor. Sambil menunggu susu sapi mendidih, Zhang Han berdiri di samping dan menatap ponselnya, sambil menatap panci. Ketika susu sapi mulai mendidih, Zhang Han segera mematikan kompor. Setelah beberapa saat, ia menyalakan kompor lagi dan menunggu susu sapi mendidih. Zhang Han berhenti setelah mengulanginya 4 kali. Merebus susu sapi seperti ini mampu menjamin kualitas susu akan menjadi yang terbaik. Selama Zhang Han merebus susu sapi, seluruh rumah dipenuhi aroma susu. Susu sapi ini sepertinya cukup harum. Aku juga pernah merebus susu segar sebelumnya, kenapa aromanya tidak begitu kuat waktu itu? Zhou Fei memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata agak terkejut. Mungkinkah? Ziyan menyipitkan matanya, saat dia memikirkan sebotol air ajaib yang diberikan Zhang Han untuk diminumnya. Setelah minum air, riasanku tak hanya hilang, hari itu ketika aku pulang, Zhou Fei bahkan memandangiku setengah hari karena kulitku jelas membaik. Mungkinkah susu yang dibawanya kali ini juga produk yang sangat bagus? Ziyan samar-samar penasaran dengan Zhang Han. Mengapa setelah orang ini meninggalkan Xianjiang, ia berubah dan mulai memberinya perasaan aneh dan misterius. Baunya enak sekali sampai Meng Meng sudah lapar. Ayah, Meng Meng mau minum susunya, teriak Meng Meng dengan suara merdunya.
Kamu bisa meminumnya setelah dingin. Zhang Han tertawa dan menjawab. Setelah susu sapi selesai direbus, Zhang Han mulai merebus susu domba, dan seketika itu juga seluruh rumah dipenuhi aroma khas susu domba. Sedikit tercium bau daging kambing, namun harumnya tetap kuat sekali, berbeda dengan harum murni susu sapi. Hal ini membuat Ziyan dan Zhou Fei yang jarang minum susu domba merasa agak ingin segera meminum susu tersebut. Akhirnya, setelah menunggu Zhang Han selesai merebus susu, Ziyan meminta Wang Juan untuk segera memasak makan malam. Saat makan malam, setiap orang minum segelas susu sapi dan susu domba. Domba. Mereka semua meminumnya dengan penuh gairah, mengaku belum pernah minum susu seenak ini sebelumnya. Setelah makan, Meng Meng, Ziyan, dan Zhou Fei bermain di ruang tamu lantai 2, sedangkan Zhang Han mengambil pensil dan selembar kertas dan duduk di samping, dan mulai menggambar desain kartun kecil Meng Meng yang menggemaskan. Setelah selesai menggambar, Zhang Han memotret gambar tersebut dan mengirimkannya kepada Zhao Kai, memintanya untuk menambahkan desain ini di bagian depan papan tulis. Zhao Kai membalas dengan gestur, "Oke," sebagai tanda ia mengerti. Aduh, tuan muda yang malang itu benar-benar pandai menggambar, sungguh tak terbayangkan. Zhou Fei tiba-tiba melihat kertas di tangan Zhang Han dan mendecak lidahnya karena takjub. Ah, ayah, kenapa ayah tidak memanggil Meng Meng untuk menggambar bersama ayah saat ayah sedang menggambar? Meng Meng meletakkan mainan di tangannya ke lantai, berlari ke sisi Zhang Han, meraih kertas di tangan Zhang Han dan melihatnya sebentar. Anak kecil yang menggemaskan, ayah menggambarnya dengan sangat indah. Meng Meng sangat bangga dan berseru. Ayo, ibu lihat. Ziyan menjulurkan kepalanya dan melihatnya. Ia langsung tertawa kecil dan berkata, harus kuakui, gambarnya mirip sekali dengan Meng Meng. Ah, apakah itu Meng Meng? Apakah ayah yang menggambar Meng Meng? Anak kecil yang begitu tampan, Meng Meng. Meng Meng berlari ke samping Zhang Han dan bertanya dengan wajah penuh harap. Tentu saja. Coba lihat orang-orang di rumah ini, selain Meng Meng, siapa lagi yang semanis dan secantik ini? Zhang Han tertawa kecil dan mengelus kepala kecil Meng Meng. Sekarang mengetahui bahwa senyum kedua wanita itu menjadi agak lembut setelah mendengar apa yang dikatakannya. Akan tetapi, Zhang Han juga tidak mempedulikan hal itu dan mulai bermain-main dengan Meng Meng. Setelah bermain sampai pukul 11 malam, Meng Meng tidur bersama Ziyan. Selama kurun waktu 3 hari ke depan, Zhang Han dan Meng Meng berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Selama waktu itu, di Gunung Crescent, Zhang Han menanam beberapa daun bawang, kentang, terong, tomat, buncis, kucai, cabai besar, cabai kecil, dan sebagainya. Selain itu, Zhang Han selalu membawakan susu segar untuk Zhang Li setiap hari, sehingga lemari es di apartemen sewaannya selalu penuh dengan susu. Tanpa pilihan lain, Zhang Li hanya bisa memberikan sebagian kepada teman-temannya. Dalam 3 hari ini, Ziyan selesai merekam semua lagunya dan bersiap pergi ke daratan untuk memfilmkan video musik untuk lagunya. Pada malam itu, Zhang Han berbicara kepada Ziyan tentang renovasi restoran yang telah selesai, dan keinginannya untuk membawa Meng Meng ke sana untuk menginap. Ziyan merenung sejenak, dan setelah melihat harapan yang tak tertandingi di wajah Meng Meng, dia menyetujuinya, dan selanjutnya secara pribadi mengemas 2 koper besar yang diisi dengan barang-barang Meng Meng. Sebab, dia samar-samar merasakan dalam hatinya bahwa, kali ini ketika Meng Meng pergi ke tempat Zhang Han untuk tinggal, mungkin akan butuh waktu cukup lama sebelum Meng Meng kembali ke Taman Yunyin. Saya sendiri juga akan sangat sibuk sampai tanggal 15, jadi selama kurun waktu ini, saya rasa saya akan membiarkan Zhang Han mengurus Meng Meng saja. Malam harinya, Ziyan dan Zhang Han berbincang lagi sebentar. Ziyan menceritakan kepada Zhang Han setiap detail tentang cara merawat Meng Meng. Rupanya Zhang Han tidak terlalu yakin dengan ayah yang baik ini. Setelah mengobrol hingga larut malam, Ziyan lalu beristirahat. Hari kedua, setelah Meng Meng berpamitan kepada ibunya, dia mengikuti Zhang Han turun ke bawah dengan wajah gembira. Meng Meng, lihat apa yang tertulis di papan itu. Zhang Han menghentikan mobilnya di depan restoran dan berkata sambil tersenyum sambil menunjuk ke papan itu. Meng Meng menatap papan dengan penuh perhatian dan serius, lalu berkata dengan agak ragu, Meng, waktu luang. Kamu benar, tapi masih ada satu kata yang hilang. Apa kata di depan kata leisure? Meng Meng bergumam sebentar, lalu berkata dengan agak malu-malu, Ayah, aku tidak mengenali kata itu. Apa yang kita buka ini? Zhang Han menunjuk ke sebuah rumah dan berkata, apa nama tempat yang kita kunjungi untuk makan? Restoran. Meng Meng sepertinya mengingatnya. Dengan mata berbinar, dia berkata, restoran rekreasi Meng Meng. Benar. Zhang Han tertawa lebar. Melihat itu, putri kecil itu pun ikut terkikik, sambil berkata, restoran rekreasi Meng Meng, hore, ini restoranku. Ayo masuk dan lihat. Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan masuk ke dalam rumah. Rumah itu disapu dengan sangat bersih.
Ini berkat Zhao Kai yang secara khusus mencari petugas kebersihan untuk membersihkan rumah setelah renovasi selesai. Baru setelah memasuki rumah tersebut seseorang dapat merasakan betapa indahnya rumah itu. Meja makan bundar itu dikelilingi oleh 4 ukiran kayu berbentuk bulan sabit. Terdapat 4 pintu masuk, masing-masing menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat. Ukiran kayu tersebut berpola kerawang, dan di atasnya terdapat berbagai macam desain. Lebih lanjut, ukiran kayu tersebut hanya setinggi setengah meter dan sungguh menyenangkan untuk dipandang. Di sisi kanan, di dinding, terdapat panggung kecil. Di atas panggung kecil itu, terdapat sebuah grand piano Steinway model O hitam yang mewah. Di sisi yang agak terluar, terdapat meja bar kecil. Di atas meja bar kecil itu, terdapat sebuah MacBook Apple berwarna putih. Di setiap sudut rumah, terdapat sound system berkualitas tinggi. Melihat ke bagian dalam rumah, terdapat meja bundar kecil untuk makan camilan dan minum. Kursi-kursi bola di meja bundar kecil itu terasa khas. Sementara itu, sofa dan meja kopi berwarna putih memberikan kesan kekeluargaan. Yang paling menarik perhatian adalah dinding televisi di depan sofa. Teratai giok di dinding tampak hidup dan nyata, dan juga sangat indah. Namun, tatapan Zhang Han mengamati dapur yang ada di sisi kiri. Di bagian luar dapur terbuka berbentuk persegi, warnanya putih cerah. Pintu masuknya ada di sisi dalam dan ada pintu geser di pintu masuknya. Kompor dan kap mesinnya adalah merek kelas atas. Di sisi dalam dapur, ada oven khusus, oven microwave, penanak nasi, dan alat pengukus. Di sisi bawah ada lemari untuk meletakkan peralatan makan. Di dinding sekelilingnya, 2/3 dindingnya dipenuhi dengan berbagai jenis bunga. Di bagian atas dinding, yang merupakan sepertiga dinding yang tersisa, terdapat bingkai foto berukuran 800 cm x 800 cm yang memenuhi dinding. Di dalam bingkai foto tersebut, foto beberapa tokoh kartun ditaruh begitu saja di beberapa bingkai foto. Zhao Kai tahu bahwa Zhang Han pasti akan menaruh foto putrinya di dalam bingkai foto tersebut. Dengan peningkatan rumah secara keseluruhan, bahkan 3 meja putih kecil dan 6 kursi yang terletak di dekat jendela kiri juga tampak berkualitas tinggi. Lantai 2 memang agak kurang terawat dibandingkan lantai 1. Namun, gaya lantai 2 jauh lebih nyaman. Wallpaper biru mudah ditempel di seluruh dinding. Sofa, televisi, meja kopi, dan furnitur lainnya juga dipilih sendiri oleh Zhang Han, sehingga kualitas furniturnya pun tidak rendah. Bab 37. Pergi ke supermarket. Sangat tampan, sangat cantik. Meng Meng berlari naik turun tangga beberapa kali dan berkata dengan wajah yang sangat gembira. Ini masih belum apa-apa, tunggu sampai ayah selesai membangun tanah surga, kamu akan langsung tahu tempat mana yang paling indah. Zhang Han mengelus kepala kecil Meng Meng. Ayah adalah yang terbaik. Meng Meng merentangkan lengan kecilnya dan pindah ke pelukan Zhang Han. Muak, muak, muak. Meng Meng mencium beberapa mulut ke wajah Zhang Han. Hahaha. Zhang Han tertawa terbahak-bahak. Semua yang ia lakukan, semuanya demi Meng Meng. Melihat putri kecilnya begitu bahagia, Zhang Han merasakan kepuasan dan kepuasan tersendiri. Kebahagiaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Zhang Han bahkan saat ia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata, setelah punya anak, semuanya benar-benar berbeda. Zhang Han sangat menyukai dan tergila-gila pada kehidupan seperti ini. Bahkan sampai-sampai dia tidak mau memikirkan hal-hal lain. Bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi hingga mencapai keabadian, bahkan jika dia tidak bisa mencari harta karun, itu semua tidak masalah, selama dia memiliki Meng Meng dalam kehidupan ini, itu sudah cukup baginya. Ayah, ayah, aku mau mainan yang ada di dalam koper. Setelah berlari beberapa kali, Meng Meng berlari ke depan Zhang Han dan berkata, Baiklah, 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 aku akan mengeluarkan mainanmu. Zhang Han tertawa dan menggelengkan kepalanya. Membuka salah satu koper, di dalamnya, terdapat berbagai macam mainan Meng Meng, kebanyakan boneka kecil berbulu. Meng Meng meletakkan beberapa boneka kecil berbulu di ruang tamu dan kamar tidur, baik di lantai 1 maupun lantai 2. Hingga saat itu, dimanapun ia berada, ia akan selalu bisa meraih mainannya, lalu Meng Meng tersenyum puas. Ayo, Meng Meng, ayah akan membawamu ke supermarket, kata Zhang Han. Baiklah, pergi ke supermarket. Peluk-peluk, ayah gendong Meng Meng ke supermarket. Kemanapun Meng Meng pergi, selama dia bersama ayahnya, Meng Meng akan sangat bahagia. Zhang Han menggendong putri kecilnya, meninggalkan rumah, dan mengunci pintu restoran. Setelah berkendara selama 5 menit, mereka tiba di sebuah supermarket terdekat. Setelah selesai memarkir mobil dan baru saja turun, ada seorang penyandang disabilitas di jalan yang berada di sisi samping supermarket. Penyandang disabilitas itu berbaring di atas skateboard roda 4, tidak memiliki kedua kaki dan hanya memiliki satu lengan. Ada mangkuk besi kecil di lengan satunya, dan di dalam mangkuk besi kecil itu, terdapat beberapa perubahan kecil. Meng Meng, yang berada dalam pelukan Zhang Han, terkejut melihat itu.
Menyembunyikan kepalanya di sisi leher Zhang Han, ia berkata pelan, "Ayah, kenapa tidak, kenapa dia tidak punya tangan dan kaki? Kasihan sekali dia. Jangan takut Meng Meng." Zhang Han mengulurkan tangannya dan membelai kepala Meng Meng dan menatap orang itu dengan acuh tak acuh. "Lakukan perbuatan baik." Pria itu bergumam dengan suara rendah. Akan tetapi, Zhang Han tidak menghiraukannya dan langsung berjalan melewatinya. "Meng Meng, kita tidak perlu mengasihani orang lain, karena orang lain belum tentu butuh dikasihani," kata Zhang Han ringan. "Tapi, dia tidak punya tangan, dan kaki." Meng Meng cemberut dengan mulut kecilnya dan berkata, "Itu urusannya sendiri kalau dia tidak punya tangan dan kaki. Di dunia ini, tidak ada orang menyedihkan yang menjadi menyedihkan tanpa alasan, jadi, jika Meng Meng melihat hal seperti ini lagi di masa depan, jangan pedulikan itu," kata Zhang Han tanpa tergesa-gesa. "Oh, aku mengerti." Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan ke supermarket. Supermarket tersebut merupakan pusat perbelanjaan sintesis, lantai 1-6 merupakan berbagai jenis pakaian dan perhiasan, lantai 7 merupakan makanan, lantai 8 merupakan lantai hiburan, dan supermarket berada pada lapisan pertama di bawah tanah. Saat naik lift ke bawah tanah, di pintu masuk, ada banyak troli. Troli itu memiliki tempat duduk khusus untuk anak-anak kecil, jadi Zhang Han mendudukkan Meng Meng di tempat duduknya dan mulai mendorong troli sambil berjalan-jalan di sekitar supermarket. Minyak, garam, kecap, dan cuka jelas perlu dibeli. Saat menuju area bumbu dan melewati area camilan, mata Meng Meng berbinar. "Ayah, aku ingin makan itu, ayah, aku ingin makan ini." Meng Meng menunjuk berbagai jenis keripik kentang goreng dan makanan ringan lainnya dan berkata, "Baiklah, ayah akan mengambilkannya untukmu." Zhang Han tersenyum tipis dan mengambil lebih dari 10 kantong camilan sekaligus. Sesaat kemudian, Meng Meng sangat gembira. Zhang Han sama sekali tidak ragu bahwa jika putri kecil itu ada di pelukannya sekarang, dia pasti akan memberinya muak, muak, muak lagi. Melihat Meng Meng masih ingin makan camilan lagi, Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, Meng Meng, camilannya tidak boleh terlalu banyak, semua camilan itu sudah cukup." Meng Meng sedikit tertegun. Dengan bibir cemberut, ia berkata dengan suara manisnya, "Hanya itu saja." "Itu saja tidak cukup untuk dimakan Meng Meng. Tunggu setelah kamu selesai makan camilan itu, ayah akan membelikannya lagi untukmu." Zhang Han mengelus kepala kecil Meng Meng. "Oh, baiklah kalau begitu." Meng Meng setuju dengan enggan. Putri kecil itu tidak seperti anak nakal yang akan menangis ketika orang tuanya tidak membelikan sesuatu yang mereka inginkan. Mungkin juga karena Meng Meng tidak memiliki ayah sejak kecil. Hingga usia 13 tahun, ia kembali ke sisi ayahnya. Wajar saja, ia sangat menyayangi ayahnya dan sangat patuh. Suasana hati Meng Meng membaik dengan sangat cepat. Hanya beberapa langkah, ia mulai menyenandungkan sebuah lagu dengan lembut, dengan raut wajah yang sangat bahagia. Sesampainya di area bumbu, pandangan Zhang Han menyapu ke sana kemari. Dia tahu betul bumbu-bumbu apa yang dia butuhkan, tetapi dia tidak tahu merek apa yang harus dibeli. Akan tetapi, Zhang Han juga tidak ambil pusing dengan hal itu, pada dasarnya membeli apa saja yang paling mahal. Saus tiram, anggur masak, saus hoisin, kecap asin hitam, cuka putih, cuka matang, saus tomat, saus cabai pedas, gula merah tua, gula pasir, dan 13 rempah. Zhang Han mengambil beberapa dari setiap bumbu. Makanan pokok seperti beras dan tepung tentu saja tidak perlu dibeli, Crescent Mountain memiliki beras dan gandum terbaik di dunia ini. Minyak kedelai, minyak salad, minyak jagung, dan sebagainya juga dibeli. Ditambah bawang putih, jahe, dan bahan-bahan pembantu lainnya, bumbu-bumbu yang ingin dibeli Zhang Han hampir semuanya sudah terbeli. Jadi, Zhang Han membayar tagihan dan membawa semua barang itu kembali ke mobil, lalu kembali ke supermarket untuk melakukan pembelian berikutnya. Kali ini, dia mencari untuk membeli peralatan dapur. Panci, mangkuk, sendok sayur, dan baskom tentu saja mutlak diperlukan. Untuk mangkuk porselen dan sumpit, Zhang Han hanya membeli beberapa, dan untuk kotak makan sekali pakai dan sumpit sekali pakai, Zhang Han membeli cukup banyak, berniat untuk membiarkan pelanggan menggunakannya jika ada. Selain itu, untuk barang-barang seperti magnet kulkas, stiker dinding, sapu, kain pel, handuk mandi dan seterusnya barang-barang rumah tangga lainnya, ia juga memilih yang terbaik setelah berkeliling di seluruh supermarket. Saat ini Zhang Han sedang mendorong troli ke konter. Di area sayur di sisi kiri depan, seorang anak laki-laki kecil yang kurang lebih seusia Meng Meng juga duduk di troli. Orang yang mendorong troli itu adalah seorang wanita muda yang dingin dan anggun, dan di sampingnya, seorang pria tua berambut abu-abu dan tampak berusia 50 tahun ke atas sedang memetik bokcoy. Ketika lelaki tua itu sedang memetik, tiba-tiba kulitnya berubah menjadi hijau dan dia tampak agak pusing. Sambil memegangi dadanya dengan tangan kanan dan terengah-engah, ia merasa ingin batuk, tetapi apapun yang terjadi,
ia tetap tidak bisa batuk. Begitu saja, karena ia terus berusaha batuk, ia pun jatuh miring ke lantai. Perempuan itu berteriak ketakutan, "Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayah, tolong bangun." Wanita itu panik dan berteriak ketakutan, "Seseorang, tolong selamatkan dia." Para staf di seberang mendengar suara itu dan langsung berlari menghampiri. Raut cemas terpancar di wajah salah satu manajer saat ia berkata dengan suara berat, "Jangan sentuh tubuh orang tua itu. Jepit dulu titik piltrumnya, baru tekan dadanya. Cepat, saya akan panggil ambulans sekarang." Sambil berbicara, pria itu mengulurkan tangannya dan segera menghubungi ambulans. Dua staf yang hadir mulai melakukan apa yang dikatakan pria itu. Salah satu dari mereka menekan dada pria tua itu, dan yang lainnya mencubit titik piltrum. Namun, orang yang menekan dada pria tua itu tampaknya tidak berani menggunakan kekuatan apapun, malah meringkuk ketakutan. Wanita yang dingin dan anggun serta anak laki-laki kecil itu mulai menangis karena merasa terlalu cemas. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Meskipun ia sudah menjadi seorang ibu, saat ini, wanita yang dingin dan anggun itu sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. "Ayah, peluk-peluk." Merasa agak takut, Meng Meng mengulurkan tangan kecilnya dan meminta Zhang Han untuk memeluknya. Zhang Han menggendong Meng Meng dengan satu tangan dan mendorong troli ke depan dengan tangan lainnya. "Ayah, apa yang terjadi pada kakek itu?" Meng Meng cemberut dan bertanya dengan lembut. "Dia mungkin jatuh sakit." Zhang Han menjawab. Meskipun Zhang Han saat ini hanya berada di alam pemurnian Qi, namun melalui kontak tangannya, ia juga dapat menyalurkan sedikit kekuatan spiritual dan dapat membantu memeriksa tubuh lelaki tua itu, serta mengetahui bagian tubuh lelaki tua mana yang bermasalah. Namun Zhang Han tidak bermaksud mencampuri urusan orang lain. Di dalam lubuk hatinya, ada sikap acuh tak acuh terhadap makhluk hidup, seolah berkata, hidup dan matinya tidak ada hubungannya sedikit pun denganku. Zhang Han telah berkultivasi selama 500 tahun dan telah menyaksikan terlalu banyak hidup dan mati. Manusia biasa hanyalah makhluk seperti serangga. Seorang kultivator tingkat tinggi mampu menghancurkan sebuah planet hanya dengan telapak tangan. Di sebuah planet, terdapat banyak sekali manusia, dan banyak pula yang tidak pantas mati, tetapi mereka semua mati di tangan seorang kultivator tingkat tinggi, semua karena keberadaan mereka selema serangga, dan hidup dan mati mereka hanyalah sebatas pikiran seorang kultivator tingkat tinggi. Meskipun Zhang Han tidak melakukan hal-hal yang merusak seperti menghancurkan sebuah planet, ia tetap saja melihat beberapa kejadian seperti itu. Ketika Zhang Han sedang berjalan di samping sekelompok orang itu, tiba-tiba, dua orang staf yang sedang menekan dada lelaki tua itu dan mencubit titik filtrum lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan kaget. Napasnya semakin lemah, dan kaki serta tangannya juga mulai dingin. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar itu, wajah manajer itu memucat, dan ia merasa agak takut. Jika orang itu mati, terlepas dari apakah lelaki tua itu ada hubungannya dengan dirinya, ia juga akan merasakan akibatnya. "Saya seorang dokter, coba saya lihat." Seorang pria parubaya berkacamata berusia 40 tahun masuk ke kerumunan dan berkata. Begitu ia membuka mulut, kerumunan itu buru-buru memberi jalan. Pria parubaya itu berjalan ke sisi pria tua itu dan berjongkok. Pria parubaya itu membuka kelopak mata pria tua itu dan mengamati pupilnya, lalu meraba leher dan pergelangan tangannya sebentar. Terakhir, ia menekan dada pria tua itu 2 kali. Alis pria parubaya itu berangsur-angsur berkerut. "Bagaimana kabar ayahku?" "Dokter, bagaimana kabar ayahku?" tanya wanita yang dingin dan anggun itu sambil menangis. "Situasinya tidak begitu baik. Gejalanya mungkin gagal jantung dan paru-paru. Jika ambulans tidak datang dalam 5 menit, maka, Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan berkata, "Ah!" Wanita yang dingin dan anggun itu berteriak sedih, lalu mulai meratap. Kakek, kakek." Anak laki-laki kecil yang duduk di troli akhirnya menyadari bahwa kakeknya mungkin telah meninggal dunia dan mulai menangis dengan sedih. Suasana sunyi dan dingin langsung memenuhi tempat itu. Desahan pelan terdengar dari kerumunan sesekali. Zhang Han menggendong Meng Meng dan mendorong troli ke depan. Setelah berjalan beberapa langkah, ia mendapati Meng Meng tidak bergerak sama sekali, lalu menundukkan kepalanya dan melihat. Tak lama kemudian, ia menemukan Meng Meng yang hampir menangis. "Meng Meng." Sudut mulut Zhang Han berhenti sejenak. Saat ia baru saja membuka mulutnya, lengan kecil Meng Meng melingkari leher Zhang Han. "Ayah," kata Meng Meng sambil terisak-isak, ayah harus sehat, ayah tidak boleh sakit." Meng Meng tidak bisa tidak memiliki ayah, mereka sangat menyedihkan. Air mata mulai menetes dari mata Meng Meng, bukan karena dia takut dengan keadaan lelaki tua itu, tetapi karena melihat ekspresi sedih anak kecil itu menyebabkan suasana hati Meng Meng berubah. Tanpa seorang pun tahu, berkat air mata Meng Meng, nyawa lelaki tua itu telah terselamatkan. "Ayah tidak akan sakit, Meng Meng tidak perlu khawatir." "Baiklah, jangan menangis,
patuh saja, iya. Zhang Han mengelus kepala Meng Meng dan bergumam sebentar. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata lembut, Meng Meng jangan menangis, bagaimana kalau ayah bangunkan kakek itu? Baiklah. Bab 38. Ide menjual lagu. Meng Meng berkata dengan sedih. Zhang Han menggelengkan kepalanya, meletakkan troli di satu sisi, berbalik dan membawa Meng Meng menuju kerumunan. Pada saat yang sama, Zhang Han sedikit mendesah dalam hatinya. Meng Meng memang sudah terlalu baik hati. Namun, hal itu juga masuk akal, karena pada dasarnya manusia itu baik hati, dan tidak ada satu orang pun yang langsung menjadi jahat setelah lahir. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan pendidikan yang diterimanya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepribadiannya di masa depan. Ingatlah bahwa ada organisasi khusus yang menyatakan bahwa sejak seorang anak lahir hingga berusia 7 tahun, adalah periode di mana temperamennya pada dasarnya ditentukan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pendidikan anak sangat penting sejak kecil. Namun, Zhang Han merasa jika seseorang terlalu baik hati, mereka akan meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Mengasihani setiap orang yang menyedihkan, itu sudah agak berlebihan. Sepertinya aku masih harus mencari waktu untuk membiarkan Meng Meng melihat wujud asli masyarakat. Zhang Han berpikir dalam hati sambil berjalan menuju kerumunan. Sambil menyingkirkan orang-orang dan berdesakan di antara kerumunan, wanita anggun dan tenang itu beserta putranya menangis semakin keras, dan kulit pria tua itu juga semakin pucat. Bahkan kedua staf tersebut juga menyerah dalam memberikan pertolongan pertama dan berdiri di satu sisi tanpa daya. Biarkan aku melihatnya. Zhang Han memandang acuh tak acuh pada wanita anggun nan dingin itu, dan tanpa menunggu jawaban wanita itu, setelah selesai berbicara, dia meletakkan sebelah tangannya ke pergelangan tangan lelaki tua itu, sambil menggendong Meng Meng dengan tangan yang lain. Kekuatan spiritual berpindah dari pembuluh darah Zhang Han ke jari-jarinya, lalu merasuk ke dalam tubuh lelaki tua itu dan mulai berenang ke sana kemari. 1 detik, 2 detik. Akhirnya, setelah 20 detik, Zhang Han menemukan lokasi kelainan tersebut. Saat ini, ekspresi Zhang Han tampak tenang. Zhang Han mengulurkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke dada lelaki tua itu, lalu segera menepukkannya ke bawah. Suara tumpul terdengar dan langsung mengagetkan seluruh kerumunan. Keadaan orang tua itu sudah sangat buruk dan orang ini berani memukul dada orang tua itu sekuat itu. Semua orang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan menatap tajam ke arah Zhang Han yang berwajah tenang. Bahkan wanita yang keren dan elegan itu pun agak linglung. Tepat ketika ia hendak membuka mulutnya. Puff batuk, 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 puff. Orang tua yang tergeletak di tanah itu tiba-tiba terbatuk-batuk dan dahak keluar dari mulutnya dengan cepat. Ah! Ayah! Ayah! Apa kabar? Ayah! Apa kabar? Wanita yang dingin dan anggun itu terkejut dan bertanya sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Hah! Ah! Pria tua itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata ringan, Ayo, aku merasa sangat pengap tadi. Aku merasa lebih baik setelah mengeluarkan dahak. Aku baik-baik saja. Melihat Zhang Han menyelamatkan lelaki tua itu, penonton tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Sekumpulan tatapan terkejut tertuju pada Zhang Han, dan pujian tak henti-hentinya terdengar dari kerumunan. Zhang Han tak berekspresi, tetapi putri kecil dalam pelukannya tampak sangat bahagia. Di wajah sang putri kecil, terpancar kebanggaan yang tak tertandingi, seolah berkata, lihat, ayahku hebat, kan? Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan. Setelah wanita yang anggun dan anggun itu melihat lelaki tua itu sembuh, ia berlari ke sisi Zhang Han dan mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berkata dengan agak tidak jelas, saya juga tidak tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda. Bisakah Anda meninggalkan detail kontak Anda? Kau tak perlu membalas budiku, aku hanya tak ingin melihat air mata putriku. Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata dengan acuh tak acuh, minta ayahmu untuk mengurangi kebiasaan merokok, mengurangi makanan berminyak, dan berolahraga ketika ia punya waktu di masa depan. Dengan begitu, mungkin ia bisa hidup lebih lama. Setelah selesai berbicara, Zhang Han berbalik dan pergi sambil menggendong Meng Meng, meninggalkan wanita yang dingin dan anggun dengan ekspresi rumit. Tunggu, Tuan, mohon tunggu sebentar. Dokter Parubaya yang baru saja memeriksa pria tua itu berlari menghampiri dan bertanya dengan ringan dan penuh hormat, Tuan, bagaimana Anda bisa mengetahui kondisi pria tua itu? Zhang Han menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencoba mempelajari lebih lanjut tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah selesai berbicara, dia mendorong troli dan berjalan maju. Coba belajar lebih banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok ya. Meng Meng menirukan nada bicara Zhang Han dan berkata dengan sungguh-sungguh ke arah pria Parubaya itu. Kalimat ini, tentu saja, adalah kalimat acak yang ia buat untuk menghadapi dokter Parubaya itu. Namun, Zhang Han juga tahu bahwa, jika seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang berpengalaman ada di sini, mereka juga akan dapat memahami situasi pria tua itu. Akan tetapi, yang tidak diketahui Zhang Han adalah,
karena kalimatnya ini, hal itu menyebabkan dokter setengah baya itu dikenal sebagai praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat terampil dalam beberapa tahun ke depan. Ketika tiba saatnya membayar tagihan, tepat ketika separuh barang telah dipindai, manajer supermarket berjalan cepat ke arah Zhang Han. Manajer memutuskan untuk memaklumi tagihan Zhang Han sebagai ungkapan terima kasih. Setelah manajer mengucapkan beberapa patah kata terima kasih dan kasir mengemas semuanya, Zhang Han mengangguk, membawa barang-barang, dan meninggalkan supermarket. Ayah, kau adalah pahlawanku, kata Meng Meng dengan tatapan memuja. Hahaha. Zhang Han tertawa dan menggunakan bahasa Inggris murni untuk menjawab, sayang, aku hanya ingin menjadi pahlawanmu. Tidak, tidak, tidak. Ada ibu juga, kata Meng Meng sambil cemberut. Baiklah, kalau begitu aku akan menghitungnya juga. Zhang Han menjawab dengan fasih dalam bahasa Inggris. Ayah, kok ayah bisa ngomong bahasa Inggris? Tanya Meng Meng bingung. Tentu saja aku mempelajarinya. Untuk Meng Meng, ayah tentu saja harus menjadi ayah yang maha kuasa, jawab Zhang Han dalam bahasa Inggris. Ayo, ayah, kau sudah menjadi pahlawanku. Dengan ekspresi menggemaskan, Meng Meng menjawab dengan suara kecilnya. Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan menuju mobil sambil berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jumlah orang yang ada di pintu masuk supermarket cukup banyak. Ketika orang tua yang membawa anak mereka melihat hal itu, mereka yang bisa berbahasa Inggris masih baik-baik saja, sementara mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris menunjukkan ekspresi iri, cemburu, dan benci. Rupanya, suara seorang wanita yang enggan terdengar berkata, "Lihatlah ayah dan anak orang lain, lalu lihatlah kalian berdua, yang satu tua pemakan makanan, dan yang satu kecil pemakan makanan, hanya tahu cara makan, dan makan, selain makan seharian. Kalian semua bahkan tidak melakukan apapun." Setelah mengemudikan mobil dan kembali ke restoran, Meng Meng duduk di sofa putih dan bermain dengan mainannya sendiri, sementara Zhang Han bersiap merapikan dapur dan menyimpan peralatan dapur setelah dicuci. Namun, sebelum itu, ia memutuskan untuk memutar musik terlebih dahulu. Mendengarkan musik sambil bekerja ternyata lumayan juga. Jadi, Zhang Han membuka Apple MacBook, membuka perangkat lunak Kugo, dan menekan stasiun radio musik hot. Lagu-lagu mulai diputar. Zhang Han mulai merapikan dapur sambil mendengarkan musik. Alisnya perlahan berkerut saat ia mendengarkan musik. Apa yang sedang terjadi? Tidak banyak musik yang bagus di antara musik yang sedang populer itu. Lebih dari separuh lagu yang diputar bukanlah jenis yang disukai Zhang Han, semuanya agak terlalu berisik. Karena itu, Zhang Han menghentikan apapun yang sedang dilakukannya dan berjalan ke MacBook dan mulai mencari lagu-lagu yang suka didengarkannya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu kalau dia tidak mencari, tetapi setelah mencari, dia terkejut. Tidak ada data apapun tentang banyak lagu yang disukai Zhang Han. Bahkan dua penyanyi yang cukup ia sukai pun tidak muncul sebelumnya, misalnya, salah satu penyanyi yang tidak muncul adalah Deng Qi, sang jenius bernada tinggi. Lebih jauh lagi, beberapa lagu yang ditulis dan dinyanyikan sendiri oleh penyanyi terkenal juga belum dirilis. Ambil contoh Joker Sue ini. Meskipun lagu-lagu seperti Ugly Child Coba Guai, Within Your Circumference, Fang Yuan Jili, What Do You Still Want Me To Do, Nihai Yao Ozen yang Animal Walk Dong Wu Si Jie, dan lain sebagainya masih ada. Namun lagu-lagu seperti aktor Yan Yuan Serious Snow Ren Zen De Sue, dan Ambigu I Mei tidak ada. Perlu diketahui bahwa Serious Snow merupakan salah satu lagu Joker Sue yang terkenal di kehidupan Zhang Han sebelumnya. Selain itu, lagu aktor bahkan terkenal di seluruh Tiongkok dan mendapat banyak popularitas. Namun, ada juga beberapa penyanyi yang belum pernah didengar Zhang Han sebelumnya, namun saat ini sedang sangat populer. Terlebih lagi, lagu-lagu mereka juga cukup bagus. Setelah memilih di sana-sini, Zhang Han memilih 50 lagu, dengan 32 lagu merupakan lagu-lagu yang ia suka dengarkan di kehidupan sebelumnya, dan lagu-lagu sisanya merupakan lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi yang tidak ia kenal. Zhang Han puas dengan kualitas lagu-lagunya kali ini. Setelah memutar daftar putar yang dibuatnya, ia pergi merapikan dapur. Sambil berjalan menuju dapur, ia bergumam. Karena aku, Raja Abadi Han Yang, terlahir kembali di bumi, membuat jalur perkembangan bumi sedikit kacau juga cukup normal. Lagi pula, kekuatanku saat itu terlalu tinggi. Para penggarap alam kesengsaraan mampu menghancurkan sebuah planet dengan mudah hanya dengan telapak tangan mereka. Belum lagi jalur perkembangan bumi, bahkan jika sebuah negara lenyap, Zhang Han tidak akan terkejut sedikitpun. Sebenarnya, aku bisa menjual lagu-lagu yang belum muncul di kehidupan ini kepada para penyanyi itu, gumam Zhang Han dalam hati. Senangnya sekarang uang saya tidak banyak lagi. Kalaupun ada yang bisa ditabung, beberapa ratus ribu saja rasanya tidak cukup untuk digunakan. Berapa harga jual lagu-lagu itu? Lupakan saja, karena toh itu lagu mereka, setiap lagu seharga 100 ribu sudah cukup. Zhang Han memutuskan setelah merenung kurang dari 1 menit. Tanpa ia sadari,
di era pembajakan yang merajalela ini, harga 100.000 untuk sebuah lagu sudah dianggap mahal. Namun, lagu-lagu yang dibicarakan Zhang Han semuanya terkenal dan sukses, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada harga 100.000. Dilihat dari sudut pandang lain, harga ini juga sangat murah. Setelah merapikan sampai tengah hari, semua barang yang dibeli Zhang Han pun tersortir. Peralatan dapur, handuk, dan produk lainnya semuanya dicuci sekaligus. Namun, karena tidak ada bahan, Zhang Han memutuskan untuk membawa Meng Meng keluar untuk makan siang. Tepat ketika mereka bersiap pergi, gelombang pelanggan pertama datang. 3 gadis berpakaian formal yang tampaknya berusia 20 plus tahun berjalan memasuki restoran dengan rasa ingin tahu. Mereka tertarik oleh papan bertuliskan, Restoran Rekreasi Meng Meng. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Meng Meng adalah nama panggilan putri kecil itu dan penasaran mengapa restoran ini bernama Meng Mengda. Meng Mengda, bahasa gaul Tiongkok untuk menggemaskan. Setelah melihat-lihat bagian dalam restoran, mereka juga tertarik dengan renovasi unik dan restoran yang rapi dan bersih. Akhirnya, mereka pun masuk ke restoran. "Bos, makanan Meng Meng apa yang ada di restoran Meng Meng ini?" tanya salah satu gadis berkuncir kuda sambil tersenyum. Aku Meng Meng, restoran ini bukan Meng Meng, aku Meng Meng." Meng Meng mengedipkan mata besarnya yang jernih dan menjelaskan kepada ketiga kakak perempuan itu. Meng Meng juga berarti menggemaskan. Wah, gadis kecil yang menggemaskan. Nama restoran yang menarik. Seru banget, baru pertama kali ini aku melihat renovasi restoran yang terasa seperti rumah. Suasananya cukup hangat. Ketiga gadis itu tertawa dan berkata, "Kami belum buka." Tiba-tiba, Zhang Han membuka mulutnya dan cipratan air dingin pun terciprat. "Ah, restorannya belum buka." Ketiga gadis itu tertegun sejenak, lalu cemberut dan pergi. Awalnya, mereka ingin makan di sini dan tidak menyangka restorannya masih belum buka. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa pergi dengan perasaan agak kasihan. "Ayo makan siang." Zhang Han tertawa kecil, menggendong Meng Meng, dan berjalan keluar restoran. Sambil berjalan, ia bertanya, "Meng Meng, kamu mau makan apa untuk makan siang?" "Makan, barbecue." Meng Meng berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baiklah, kalau begitu kita akan makan masakan Korea." Zhang Han tersenyum dan membawa Meng Meng keluar. Setelah makan siang, Zhang Han tidak kembali ke restoran dan malah menuju ke Crescent Mountain. Setibanya di Gunung Crescent, Meng Meng dengan gembira bermain dengan anjing-anjingnya. Sementara itu, Zhang Han mengambil peralatan pertanian dan mulai memanen padi. Zhang Han memanen sepertiga dari total padi. Setelah padi diproses, akan ada sekitar 50 kg beras. Jumlah itu cukup untuk mereka makan selama beberapa waktu. Selain nasi, Zhang Han juga mengambil daun bawang. Tak lama kemudian, ia datang ke kandang ayam. Setelah beberapa hari, kini sudah ada sekitar 100 butir telur. Kulit telurnya sangat halus dan bulat, serta 2 kali lebih besar dari telur biasa. Jika telur ayam sedikit lebih besar, ukurannya bisa menyamai telur angsa. Zhang Han membawa beras satu persatu ke kaki gunung. Pada perjalanan terakhirnya, Zhang Han membawa Meng Meng. Setelah memeriksa nomor telepon seorang sopir truk, ia menelepon sopir truk itu, lalu menuju ke sebuah pabrik pengolahan makanan. Bab 39 Kehidupan Pengalaman. Pak, di mana padi ini ditanam?" Sang mandor yang bertugas mengolah padi mengambil sebatang padi dan mengamati dengan saksama. Semakin ia melihatnya, semakin ia takjub. Penampilan luar nasi itu sangat bagus. Penikmat seni mengenali keindahannya sementara orang awam hanya menikmati pertunjukannya. Kepala bagian pengolahan telah bekerja di pabrik untuk waktu yang sangat lama dan telah mengolah banyak beras, dan juga telah melihat produk jadi yang sangat baik. Namun, belum pernah ia melihat beras yang begitu montok seperti ini sebelumnya. Bulir padi berwarna keemasan, dan bulir-bulir padi saling bertautan, tampak sangat rapi dan bersih. Bahkan tanpa mengolah beras, aroma beras yang samar masih tercium. Bagi sang master, semua hal itu terasa agak aneh. Mendengar itu, Zhang Han menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. "Ini beras Daohuaxiang nomor 2, kan?" tanya sang guru dengan heran. Zhang Han menganggukkan kepalanya. "Ah, baru kali ini aku melihat beras yang penampilannya sebagus ini," seru sang master, lalu mulai mengoperasikan mesinnya. Namun setelah beras tersebut diolah dan keluarlah bulir-bulir beras yang berwarna putih, halus dan bulat, harumnya nasi yang mampu membuat orang terpikat membuat sang pengolah semakin takjub dalam hatinya. Kok bisa seharum ini? Seberapa harum nasinya setelah dimasak? Nasi ini benar-benar mantap. Sang ahli pengolahan memandangi setiap butir nasi dan memuji tanpa henti. Ada 2 karung beras olahan, masing-masing karung seberat 30 kg. "Apa 2 karung itu?" Zhang Han menunjuk kedua karung benda kekuatan halus dan bertanya. "Itu sekam padi yang sudah diolah. Bisa dijadikan pakan ternak," kata ahli pengolahan itu sambil tersenyum.
Aku tidak mau sekam padi, kamu saja. Berapa biaya pengolahannya? Tanya Zhang Han santai. Karena Anda memberi saya 2 karung sekam padi, tidak perlu biaya pengolahan. Pakar pengolahan tersenyum dan melambaikan tangannya. Jumlah beras yang diolah pun sangat sedikit dan tidak membutuhkan biaya yang banyak pula. Zhang Han mengangguk sedikit, membawa 2 karung beras, dan berjalan keluar pabrik. Kembali ke restoran, Zhang Han meletakkan 2 karung beras di lemari. Waktu belum menunjukkan pukul 4 sore, jadi wajar saja kalau belum waktunya makan malam. Zhang Han duduk sebentar dan tiba-tiba teringat niatnya mengajak Meng Meng untuk melihat wujud asli masyarakat. Saya hampir lupa tentang masalah ini. Setelah bergumam sebentar, Zhang Han mendapat ide. Ia ingat beberapa hari yang lalu, ia melihat di berita bahwa di toko pakaian berkualitas tinggi, beberapa petugas akan memandang rendah orang-orang yang tampak sangat miskin dan mengejek serta mencemooh mereka. Ayo kenakan pakaian yang sedikit rusak dan bawa Meng Meng ke toko khusus pakaian bermutu tinggi. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, Zhang Han langsung bertindak. Zhang Han naik ke atas, mengambil 1 set pakaian kasual putih, lalu mengambil pakaian koboi biru muda milik Meng Meng. Terakhir, ia mengeluarkan gunting dari laci. Jepret, jepret, jepret. Dengan beberapa potongan gunting, kedua pakaian itu langsung menjadi compang camping. Ada berbagai macam lubang di baju dan celana. Namun, karena pakaian itu masih baru, adanya lubang di pakaian membuatnya tampak seperti pakaian model baru. Akan terlihat nyata jika pakaiannya sedikit kotor. Zhang Han mengambil 2 set pakaian itu dan turun ke bawah. Meng Meng, ayo pergi, ayah akan membawamu bermain. Zhang Han tertawa kecil. Baiklah, ayo main. Ayah, kita mau main kemana? Tanya Meng Meng riang. Kita akan pergi ke Gunung Crescent dulu, kata Zhang Han sambil menggendong Meng Meng. Yai! Meng Meng merentangkan kedua lengannya dan mengayunkannya dengan gembira. Setelah mengemudi selama 10 menit, mereka tiba di Gunung Crescent. Meng Meng dengan gembira pergi bermain dengan anjing-anjingnya, sementara Zhang Han tiba di tepi kolam. Zhang Han menggosok-gosok kedua pasang pakaiannya di tanah. Setelah menggosok-gosok beberapa saat, Zhang Han akhirnya menunjukkan sedikit senyum puas. Sekarang, pakaiannya benar-benar compang camping dan kotor. Lumayan. Setelah membereskan pakaiannya, Zhang Han tiba di bawah pohon petir yang. Pertumbuhan kayu harum surga di sampingnya cukup baik. Kayu harum surga itu kurang lebih setebal paha dan tingginya hampir 1,5 meter. Setelah menggunakan sabit untuk memotong 10 cm kayu harum surga, Zhang Han membawa Meng Meng dan kembali ke mobil yang berada di bawah gunung. Ayah, kami baru saja sampai di sini. Meng Meng masih belum cukup bermain. Meng Meng cemberut dengan mulut kecilnya dan berkata dengan nada tidak senang. Kita akan kembali lagi besok untuk bermain, oke? Ayo ganti baju, ayah akan membawamu untuk merasakan kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya. Zhang Han berganti pakaian sendiri, lalu pindah ke kursi belakang untuk membantu Meng Meng berganti pakaian. Aduh, ayah, bajumu kotor sekali, Meng Meng tidak mau memakainya. Meng Meng sangat suka kebersihan, meskipun dia sendiri sering mengotori bajunya sendiri. Kita hanya bisa bermain hal-hal yang menyenangkan setelah memakai pakaian itu, kata Zhang Han. Hal menyenangkan apa? Meng Meng mengedipkan mata jernihnya, menatap Zhang Han, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu nanti. Ayah akan mengajakmu merasakan hidup. Setelah pengalaman ini selesai, kita akan kembali ke restoran, dan ayah akan memasak sesuatu yang lezat untukmu, kata Zhang Han sambil tertawa. Baiklah, kalau begitu. Tapi Meng Meng tidak mau memakai baju itu terlalu kotor. Meng Meng cemberut dan berkata lembut. Kita baru bisa merasakan hidup setelah memakai baju ini. Ayo, ayah akan membantumu memakai baju ini. Sambil tersenyum, Zhang Han membantu putri kecil yang enggan berganti pakaian kotor. Jika Ziyan ada di sini, dia pasti akan menegur Zhang Han, orang yang tidak pantas ini. Keluarga orang lain pasti anak-anak yang nakal, dan di keluarga ini, Zhang Han tampaknya menjadi orang yang nakal. Namun, jika hanyalah semacam lamunan, dan tidak mungkin Ziyan ada di sini. Zhang Han membawa Meng Meng ke pusat perbelanjaan terpadu Crescent Gulf. Meng Meng, di masyarakat ini, tanpa uang dan kekuasaan, orang lain akan memandang rendahmu. Kalau kamu pakai baju seperti ini dan pergi beli baju, pelayan toko bahkan gak akan mengizinkanmu menyentuh baju mereka. Kamu harus tahu, di dunia ini, selain ayah dan ibu yang tulus memperlakukanmu dengan baik, orang lain bisa saja palsu. Sebelum memasuki pusat perbelanjaan, Zhang Han berkata kepada Meng Meng. Oh, tidak yakin apakah Meng Meng mengerti apa yang dikatakan Zhang Han, Meng Meng terlihat menganggukkan kepala kecilnya dengan patuh. Toko-toko di pusat perbelanjaan ini semuanya bermerek internasional, dan semua yang dijual adalah barang-barang mewah. Oleh karena itu, jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan ini tidak sebanyak pusat perbelanjaan pada umumnya. Namun, meskipun tidak banyak orang,
penampilan Zhang Han dan Meng Meng yang aneh tetap menarik banyak tatapan. Tatapan mereka entah terkejut, bingung, atau tak bisa menahan tawa. Menghadapi tatapan itu, Zhang Han sama sekali tidak merasa keberatan. Terhadap tatapan semut, mengapa seekor terenggiling peduli? Dan Zhang Han setara dengan terenggiling itu. Di sisi lain, Meng Meng tidak begitu mengerti. Matanya yang besar dan jernih berkedip-kedip, ia mengamati sekeliling pusat perbelanjaan, membuat orang-orang menoleh untuk melihat penampilannya yang menggemaskan. Setelah memasuki pusat perbelanjaan, Zhang Han langsung masuk ke toko Gucci yang ada di dekatnya. Halo Tuan, selamat datang di Gucci. Bolehkah saya bertanya pakaian apa yang Tuan ingin beli? Seorang pelayan toko wanita berusia 25 tahun menghampiri dan menyambut Zhang Han. Ketika pelayan toko wanita itu melihat penampilan Zhang Han dan Meng Meng, ia sempat tertegun sejenak. Namun, senyumnya masih tersungging di wajahnya saat ia bertanya dengan penuh semangat. Aku akan melihat-lihat sebentar, jawab Zhang Han acuh tak acuh sambil menggendong Meng Meng dan melihat-lihat toko. Kemeja ini sepertinya bagus. Tatapan Zhang Han menyapu harga kemeja itu, 19,8 ribu RMB. Sambil memuji kemeja itu, ia mengambil kemeja itu dan berkata, sambil memperhatikan ekspresi penjaga toko. Entahlah, raut wajah penjaga toko itu sama sekali tidak berubah. Wajahnya persis seperti zombie, tetap tersenyum manis sepanjang perjalanan. Lebih dari itu, ia dengan penuh semangat memperkenalkan Zhang Han, kemeja ini sangat cocok untuk Anda, Tuan. Namun, karena bentuk tubuh Tuan sangat bagus, saya rasa kebanyakan kemeja juga cocok untuk Tuan. Berapa harganya? Zhang Han sengaja mendekatkan kemeja itu ke pakaian kotornya dan mengukurnya sebentar. Sambil mengukur, tatapannya tertuju pada pelayan toko, menunggunya menunjukkan ekspresi tidak sabar atau tidak suka. Kemeja ini harganya 19,8 ribu rem, jawab penjaga toko sambil tersenyum. Ayah terlihat cantik dengan semua jenis pakaian. Ayah memang tampan, puji Meng Meng. Sudah terlalu mahal, 908 rem cukup. Zhang Han menawar dengan ekspresi berpengalaman di wajahnya. 908 rem. Penjaga toko itu tertegun sejenak, lalu tak lama kemudian, ia langsung menutup senyumnya, dan menjelaskan dengan wajah tenang, Pak, saya sungguh minta maaf, harga barang-barang di toko kami sudah tetap. Bagaimana kalau saya perkenalkan beberapa kemeja lain yang harganya agak lebih murah? Tidak perlu. Melihat wajah zombie penjaga toko yang selalu tersenyum dari awal hingga akhir, Zhang Han merasa kehilangan arah dan kalah. Sambil menggendong Meng Meng, ia berbalik dan meninggalkan toko. Penjaga toko wanita itu menggelengkan kepala sambil tersenyum dan mengembalikan kemeja itu. Ayah, kenapa ayah tidak beli bajunya? Kan, kita kesini mau beli-beli, tanya Meng Meng dengan wajah bingung. Meng Meng, kita datang ke sini bukan untuk membeli hari ini. Tujuan kita datang hari ini adalah untuk menikmati hidup. Zhang Han tersenyum. Mengalami apa? Meng Meng penasaran, tidak tahu permainan seperti apa yang ingin dimainkan ayahnya. Kamu akan tahu nanti. Setelah selesai berbicara, Zhang Han mempercepat langkahnya dan datang ke toko Dior yang ada di seberang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Zhang Han keluar dari toko dengan wajah tak berdaya. Penjaga toko di dalam toko Dior sama seperti penjaga toko di toko Gucci, selalu tersenyum dari awal hingga akhir. Melihat hasilnya tidak ada harapan, Zhang Han pun meninggalkan toko. Melangkah maju beberapa langkah, Zhang Han bersiap untuk serangan berikutnya. Toko itu kali ini adalah toko tren. Setelah memasuki toko, Zhang Han keluar jauh lebih cepat kali ini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Zhang Han keluar dari toko sambil mendesah pelan. Toko berikutnya, sebelum 3 menit, Zhang Han keluar dari toko dengan ekspresi kaku, dan ekspresi Meng Meng sudah agak bingung. Toko berikutnya, Zhang Han menarik napas dalam-dalam. Aku tidak percaya, apakah kualitas batin semua pelayan toko setinggi ini. Toko berikutnya, belanja lagi. Akhirnya, di toko ke-15, penjaga toko akhirnya menunjukkan reaksi yang agak normal. Tuan, tangan Anda sepertinya agak kotor, bagaimana kalau saya bawa Anda untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh pakaian, apakah Anda tidak keberatan? Ekspresi penjaga toko itu tidak begitu baik. Sambil sedikit mengerutkan kening, penjaga toko itu berkata dengan nada agak mendesak. Tangan Zhang Han memang agak kotor dan pakaian yang akan disentuhnya adalah pakaian bulu berwarna putih. Apa katamu? Zhang Han langsung bersemangat saat menatap penjaga toko dan berkata dengan penuh harap, Anda bilang tangan saya kotor. Lalu, apa yang akan terjadi jika saya menyentuh pakaian itu? Apakah Anda bermaksud memaksa saya membeli pakaian itu atau memberi Anda semua kompensasi? Setelah wanita cantik itu mengatakan sesuatu seperti, kamu, tentu saja, harus bersikap wajar jika kamu mengotori pakaian, Zhang Han bermaksud untuk berdebat baik-baik dengannya, dan memberi Meng Meng pelajaran. Namun, sebelum wanita yang sedikit mengerutkan kening itu menjawab, suara mantap datang dari sisi lain.
Kalau kamu menyentuhnya, ya sudahlah, tentu saja kami tidak akan meminta ganti rugi. Lagi pula, pakaian-pakaian di sini semuanya adalah pakaian contoh. Zhang Han menoleh, dan seorang wanita yang tampak cakap dan berpengalaman yang tampaknya berusia 30 plus tahun berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Halo Tuan, pakaian ini pakaian wanita, jadi saya berasumsi Tuan, Anda membelinya untuk istri Anda, kan? Melihat anak Anda begitu menggemaskan dan cantik, ibunya pasti juga sangat cantik. Jadi, saya rasa pakaian ini pasti cocok untuk istri Anda. Tuan, silakan ambil pakaian ini dan lihat-lihat. Ibuku sangat cantik. Meng Meng cemberut dengan mulut kecilnya dan berkata, ayah juga sangat tampan. Ayah, kalian belum pernah membelikan baju untuk ibu sebelumnya. Baju ini terlihat sangat bagus, bisakah kalian membelikannya untuk ibu? Mendengar itu, Zhang Han melirik Meng Meng sebentar. Akhirnya, ia berkata dengan nada agak tak berdaya, kalau begitu aku akan mengambil pakaian ini. Pada akhirnya, Zhang Han membawa pakaian bulu baru dan meninggalkan pusat perbelanjaan. Zhang Han tidak akan mencoba lagi, ia telah mengakui kekalahannya. Ia merasa rencananya hari ini sudah gagal. Manajer, matamu memang tajam. Aku benar-benar tidak menyangka orang itu bisa seenaknya membeli pakaian seharga 28.000 RMB. Awalnya, aku masih mengira orang itu hanya datang untuk melihat-lihat. Asisten toko itu mendesah berulang kali. Ku bilang, kau harus belajar lebih banyak. Apapun itu, kau harus mengamati dulu. Lihatlah wanita kecil yang manis dan cantik itu, apa kau pikir orang normal bisa melahirkan anak seperti itu? Hanya dengan sekali lihat, aku tahu tuan itu hanya ke sini untuk bersenang-senang. Orang-orang seperti ini biasanya orang penting yang tidak punya pekerjaan lain. Jika kau sampai menyinggung perasaannya, pikirkan saja konsekuensi apa yang akan kau terima setelahnya. Manajer itu dengan sungguh-sungguh membimbing asisten toko. Manajer, Anda benar. Ketika mereka kembali ke restoran, langit juga mulai gelap. Zhang Han bermaksud menyiapkan makanan untuk Meng Meng untuk pertama kalinya. Tepat saat dia hendak memasak nasi, Zhang Han linglung sejenak. Meng Meng, kita harus kembali ke Gunung Crescent, kata Zhang Han. Meng Meng sedikit linglung, lalu menjadi sangat gembira mendengar kabar baik yang tak terduga itu dan berkata, baiklah, ayo bermain dengan anjing-anjing itu. Jadi, Zhang Han membawa Meng Meng kembali ke Gunung Bulan Sabit. Alasan kembali ke Crescent Mountain adalah karena Zhang Han memikirkan suatu hal, air untuk memasak nasi. Zhang Han tidak ingin menggunakan air keran untuk memasak nasi. Setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk menggunakan air spiritual. Meskipun nasinya sudah berkualitas tinggi, meskipun menggunakan air spiritual untuk memasak nasi bisa dianggap sebagai dekorasi yang sudah sempurna, Zhang Han tetap ingin menggunakan air spiritual untuk memasak nasi. Zhang Han memang sekeras ini. Di bawah pohon petir yang, kekuatan spiritual Zhang Han berputar dan terhubung dengan pohon petir yang, menyebabkan sebuah cabang keluar dari pohon petir yang. Seperti keran, air spiritual di dalam gua bawah tanah berbentuk koridor yang berkelok-kelok mengalir ke atas dan keluar dari cabang tersebut. Zhang Han mengisi 2 ember susu dengan air spiritual, lalu memanggil Meng Meng. Putri kecil itu sedang bermain dengan gembira dan tidak mendengar suara Zhang Han. Melihat itu, Zhang Han membiarkan Meng Meng bermain selama 10 plus menit lagi. Matahari berangsur-angsur menjadi gelap. Biasanya pada waktu-waktu seperti ini, di pegunungan yang banyak semak belukarnya, nyamuk akan banyak sekali. Namun, di Gunung Crescent, nyamuk tidak perlu dikhawatirkan. Fungsi rumput wangi manis bukan hanya untuk mempercantik dan mengeluarkan aroma yang harum. Rumput wangi manis juga berfungsi untuk mengusir serangga. Entah itu nyamuk, lalat rumah, atau serangga pemakan rumput, rumput wangi manis akan mengusir mereka dari Gunung Crescent dengan mengeluarkan aroma yang ditujukan untuk mereka. Bagaimana rumput wangi manis membedakan jenis hama yang harus diusir? Karena daerah ini adalah wilayah kekuasaan pohon Thunder yang, ketika wilayah kekuasaan itu dibangun, ia menggunakan pikiran Zhang Han untuk menentukan serangga apa yang dianggap sebagai hama. Berdiri di bawah pohon Thunder yang, tatapan Zhang Han menyapu area sayuran. Sayuran itu ditanam beberapa hari terlambat dan masih belum matang saat ini. Aku harus menunggu beberapa hari lagi. Bahan-bahan yang tersedia saat itu adalah beras, telur ayam, beberapa daun bawang, dan bahan-bahan lain yang dibeli dari supermarket, misalnya wortel, bawang merah, tomat, dan seterusnya. Apa yang harus saya buat malam ini? Tumis bawang bombay dan telur, tumis tomat dan telur. Sambil berpikir bola-balik, hanya telur yang tersedia untuk dimakan saat ini, sehingga Zhang Han bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan memutuskan untuk membuat nasi goreng telur malam ini. Nasi goreng telur adalah makanan lezat yang umum dan juga sesuatu yang kebanyakan orang tahu cara membuatnya. Terkadang setelah selesai makan, masih ada nasi tersisa. Saat bangun di hari kedua, sepiring nasi goreng telur bisa dibuat dengan nasi sisa. Hemat sekaligus lezat. Memasak nasi goreng telur relatif mudah. Setelah menyiapkan bahan-bahannya,
hanya beberapa menit saja sudah cukup untuk memasak nasi goreng telur. Selain itu, tidak hanya nasi goreng telur, ada juga hidangan nasi goreng lainnya yang sangat mudah dan praktis. Misalnya, nasi goreng yangzu, nasi goreng kecap, nasi goreng sosis, nasi goreng udang dan sayur, dan sebagainya. Bahkan ada pula warung pinggir jalan yang khusus menjual nasi goreng dan digemari masyarakat. Zhang Han ingin membuat sesuatu yang lebih baik untuk dimakan Meng Meng. Namun, bahan-bahan yang tersedia saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan Zhang Han. Selain itu, area penanaman di Crescent Mountain baru saja terbentuk dan masih jauh dari selesai. Setelah memutuskan, Zhang Han berdiri dan berjalan ke sisi Meng Meng. Meng Meng, langit sudah gelap, kita harus kembali makan malam, kata Zhang Han sambil tertawa kecil. Iya, baiklah kalau begitu. Xiao Hei, selamat tinggal, Golden Retriever besar, Golden Retriever kecil, Husky besar, Husky kecil, Chow Chow besar, Chow Chow kecil, Pudel besar, Pudel kecil. Meng Meng satu persatu mengucapkan selamat tinggal kepada anjing-anjing itu. Anjing-anjing itu pun sangat memberi muka, berkumpul di depan Meng Meng dan menggoyangkan lidah mereka sebagai respons terhadap Meng Meng. Xiao Hei sendiri yang mengantar Zhang Han dan Meng Meng ke kaki gunung. Sepanjang perjalanan hingga jeep meninggalkan pandangannya, barulah ia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Mungkin sebelum Zhang Han mengubahnya, dia memperlakukan Zhang Han hanya sebagai orang yang lewat. Namun setelah Zhang Han mengubahnya, dia memperlakukan Zhang Han sebagai gurunya selama sisa hidupnya, dan juga guru yang dia yakini harus dia lindungi sepanjang hidupnya. Bab 40. Tamu pertama. Sekembalinya ke restoran, Zhang Han meletakkan putri kecil itu di sofa, menyalakan televisi dan menggantinya ke saluran anak-anak, lalu mulai menyiapkan hidangan pertama yang akan dibuatnya untuk putri kecil itu. Zhang Han memasak susu sapi segar terlebih dahulu. Zhao Kai mengeluarkan penanak nasi, dan ternyata penanak nasi itu dibeli olehnya. Zhao Kai tahu bahwa Zhang Han sedang membuka restoran, jadi penanak nasi yang dibelinya cukup besar. Zhang Han menggunakan air keran dan mencuci beras sebanyak 2 kali. Mencuci beras sebanyak 2 kali saja sudah cukup. Beras tidak boleh dicuci lebih dari 3 kali. Jika beras dicuci lebih dari 3 kali, banyak nutrisi beras akan hilang, dan aroma beras setelah dimasak juga akan berkurang. Pada percobaan ketiga, Zhang Han menuangkan air spiritual ke dalam penanak nasi. Rasio beras dan air spiritual kira-kira 1:1,2. Takarannya cukup menggunakan tangan. Dengan menekan telapak tangan ke atas nasi, jumlah airnya hanya perlu sedikit lebih banyak dari nasi, dengan ketinggian air sama dengan telapak tangan. Zhang Han baru saja mempelajari semua pengetahuan umum kecil itu. Lagi pula, sekarang ada Meng Meng, Zhang Han harus mulai mempelajari segala macam hal. Susu sapi selesai dimasak dengan sangat cepat. Meskipun kap mesinnya sangat mengesankan, aroma susu yang samar masih memenuhi rumah. Bau yang harum sekali. Seorang pelanggan masuk ke restoran melalui pintu. Setelah mencium aroma susu, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Ia merasa belum pernah mencium aroma susu yang begitu menggugah selera seumur hidupnya. Perlu diketahui bahwa ia sebenarnya tidak suka minum susu, dan tak pernah menyangka susu bisa mengeluarkan aroma yang membuatnya ingin segera meminumnya. Bos, makanan apa yang ada di restoranmu ini? Beri aku segelas susu sapi dulu. Kamu, kata wanita itu sambil melangkah 2 langkah. Saat melihat Zhang Han dan putri kecil yang sedang duduk di sofa, ia langsung terbelalak lebar. Dia adalah wanita cantik berbikini putih yang sedang berada di pantai Teluk Crescent, Liang Mengqi, yang memberi Meng Meng minuman beberapa hari yang lalu. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang Zhang Han, tetapi dia mengingat sosok Meng Meng dengan sangat jelas. Meng Meng sangat cantik. Tak perlu diragukan lagi, itu karena mewarisi Gen Ziyan yang luar biasa. Bahkan ketika Liang Mengqi pulang, sosok Meng Meng masih terbayang di benaknya. Mata besar, bulu mata panjang, wajah putih dan halus, Meng Meng bagaikan putri kecil dalam dongeng. Siapa kamu? Zhang Han memandang Liang Mengqi dengan acuh tak acuh. Wajahnya oval, matanya besar, mengenakan pakaian santai, lengan pendek, dan celana pendek, sepasang kaki jenjang dan ramping, serta sandal yang dikenakannya. Harus dikatakan bahwa ini adalah wanita cantik dengan skor di atas 88. Meskipun orang itu cantik, Zhang Han tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Hei, Paman, akulah wanita baik hati dan cantik yang ditolak Paman saat aku memberi putri Paman minuman, kata Liang Mengqi dengan lantang. Oh, jawab Zhang Han acuh tak acuh, tanpa ada rasa tertarik di wajahnya. Kakak, halo. Meng Meng mengulurkan telapak tangan kecilnya dan menyapa. Halo, sayang. Liang Mengqi tersenyum dan berjalan ke depan sofa, ingin duduk dan bermain dengan Meng Meng sebentar. Kursi putih di depan jendela itu adalah tempat duduk bagi pelanggan, kata Zhang Han acuh tak acuh. Ekspresi Liang Mengqi membeku. Hei, katakan, kenapa kau begitu tidak peka?
Liang Mengki memelototi Zhang Han dan berkata. Namun, Zhang Han tidak memperhatikannya. Liang Mengki mendengus pelan, menyampaikan rasa tidak puas di hatinya. Namun, pada akhirnya, ia tidak jadi duduk di sofa. Lagi pula, karena pemiliknya tidak mengizinkannya duduk di sofa, ia pun tidak akan memaksa. Berbalik, ia berjalan menuju meja makan kecil berwarna putih. Sambil berjalan, ia membuka mulut dan bertanya, makanan apa yang kalian pesan di sini? Beri aku menu untuk dilihat. Tidak ada menu. Hari ini hanya ada nasi goreng telur dan susu sapi, jawab Zhang Han. Nasi goreng telur dan susu sapi. Liang Mengki tertegun, ekspresinya agak terkejut. Belum lagi renovasi restoran ini yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, bahkan makanannya pun tidak disiapkan. Restoran macam apa ini? Liang Mengki bahkan sempat berpikir untuk berbalik dan meninggalkan restoran itu. Namun, aroma susu yang ia cium sebelumnya membuyarkan niatnya. Kalau begitu, beri aku sepiring nasi goreng telur dan secangkir susu sapi, kata Liang Mengki dengan kesal, lalu duduk di kursi kecil di depan jendela, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memainkannya. Tunggu sebentar, jawab Zhang Han. Setelah mencacah daun bawang di talenan, Zhang Han mengeluarkan 4 butir telur ayam yang masing-masing seukuran telur angsa, memecahkan telur-telur itu ke dalam mangkuk besar dan mengaduknya hingga rata, lalu menepikan mangkuk. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil wortel kecil dan memotongnya menjadi kubus-kubus kecil. Saat itu, nasi juga sudah matang. Begitu Zhang Han membuka tutup panci, uap panas langsung keluar, dan aroma nasi pun tercium ke seluruh rumah. Liang Mengki yang saat itu tengah asyik bermain game di ponsel, tiba-tiba mencium aroma beras, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Aroma susu sapinya saja sudah seharum itu, bagaimana mungkin nasinya juga seharum ini? Mustahil. Mungkinkah aku berhalusinasi karena terlalu lapar? Liang Mengki merasa bingung. Ia mengamati bagian dalam rumah dengan saksama dan langsung merasa selera Zhang Han cukup bagus. Ia tahu harga grand piano Steinway model O dan dinding televisi giok itu setidaknya di atas 1 juta. Dia bisa main piano. Kurasa itu cuma hiasan, gumam Liang Mengki dalam hati. Ayah, baunya harum sekali, Meng Meng sudah lapar. Meng Meng ingin makan nasi. Bahkan Meng Meng pun tertarik dengan aroma nasi itu, lalu menoleh, menatap Zhang Han, dan mendesaknya. Akan siap dalam 10 menit, tunggu sebentar, ya. Zhang Han tertawa kecil dan menjawab. Sambil berbicara, ia menggunakan sendok nasi untuk mengaduk nasi, dan menaruh nasi di satu sisi agar dingin. Setelah itu, Zhang Han mengeluarkan kayu wangi surgawi. Ia mengalirkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya ke telapak tangannya dan dengan lembut menekan kayu wangi surgawi. Suara depresi halus terdengar. Kayu harum surga tetaplah kayu harum surga itu, tidak ada sedikit pun perubahan. Akan tetapi, saat Zhang Han mengeluarkan kayu penggilas adonan dan mengetukkan kayu penggilas adonan itu dengan lembut ke kayu harum surga, dalam sekejap, kayu harum surga berubah menjadi bubuk halus. Zhang Han menggulung penggilas adonan ke atas meja halus beberapa kali, lalu meletakkan bubuk halus kayu harum surga ke dalam botol bumbu. Kayu harum surga tidak berwarna dan tidak berasa. Fungsi kayu harum surga adalah meningkatkan aroma saripati suatu bahan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.